Sudah kita bersihkan baik dari cover valve, kemudian filter udara, semua kita bersihkan jadi kinclong ya. Oke, untuk unitnya alhamdulillah udah selesai ya. RPM-nya udah normal, kemudian engine check juga mati. Engine check perhatikan. Khusus untuk pemula, tolong disimak videonya sampai selesai ya. Kita belajar bareng-bareng karena ini berkaitan dengan DTC P0172 dan P0504. P0172 itu mengarah ke sistem bahan bakar, kemudian ke sensor MAF, ke O2 sensor juga, dan kaitannya apa ke sensor OCP. Dan di pertengahan video itu ada sedikit kendala di sensor OCP ya. Bagaimana cara kita membersihkan sensor OCP, cara tes sensor OCP, kemudian cara perbaiki sensor OCP tersebut. Dan fungsinya sensor OCP itu untuk apa ya. Jadi di DTC P0172 itu belum tentu mengarah ke fuel pump, kemudian ke MAF, kemudian ke O2 sensor, belum tentu ya. Kenapa bisa lari ke sensor OCP? Padahal keterangan di scannernya itu mengenai bahan bakar. Oke. Ini udah kotornya luar biasa ya, kita lap dulu ya. Nah, kalau misalkan ada rembesan ketika ditekan ke sini nih, ke cleaner, itu berarti si injektor kencing ya. Oke, siap. Nah, ini udah tak tekan ya. Tar dulu, jangan dulu. Ini udah tak tekan. Nah, berarti aman ya. Lagi. Oke, nah. Bergerak kan. Nah, ini harus benar-benar bersih. Nanti kita bersihkan, kita semprot menggunakan cleaner karbu yang tadi ya, cleaner injektor ya. Pokoknya cleaner aja ya. Ini pas dulu. Coba. Tuh, ada macetnya guys ya, karena ini kotornya luar biasa tuh. Ini berpengaruh ke tenaga, kemudian BBM juga boros, seperti itu guys. Tuh, dia nggak berbalik ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk semuanya. Selamat beraktivitas bagi yang menjalankan aktivitas. Semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan ya, tentunya di segala bidang dan profesi kita masing-masing. Pokoknya intinya kita selalu diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita kedatangan satu unit Toyota Calya tahun 2016 dengan tipe engine 3NR dengan keluhan engine check menyala ya. Engine check menyala, tapi si unit ini belum kita hidupkan sama sekali karena datangnya tadi malam ya. Karena apa? Kita kalau mendeteksi atau menganalisa unit itu seperti ini ya. Kita coba di pagi hari kalau misalkan engine check menyala dan si engine checknya juga belum kita scan ya, sama sekali belum kita scan karena datangnya tadi malam jam 12 si unit, kemudian si owner langsung pulang ya. P0504 kemudian P072 ini ada dua ya. Yang satu vending tertunda, kemudian yang sebelahnya lagi current itu sedang berlangsung. Current P0504 sedang berlangsung, yang P0172 history. Coba kita lihat di sini nih. Enaknya kalau scan ini kayak gini ya. Oke, pencarian kode. Oke. Kode P0172 pada mobil Toyota menunjukkan sistem bahan bakar terlalu kaya pada bank 1, yang berarti ada terlalu banyak bahan bakar atau terlalu sedikit ya. Bisa terlalu gemuk bahan bakarnya, bisa juga terlalu irit ya. Kemudian dalam campuran udara bahan bakar, penyebab umumnya termasuk sensor oksigen atau sensor MAF yang rusak, kemudian kebocoran injektor bahan bakar, kebocoran vakum. Yang pertama bisa jadi dari bahan bakar terlalu gemuk atau terlalu irit. Itu penyebabnya banyak ya.
Bisa dari sensor MAF-nya yang yang error, bisa jadi dari injektornya yang bocor atau kencing ya. Biasanya kalau injektor bocor itu pagi hari dihidupkan sulit sekali ya, agak panjang, dan kita harus melakukan injek gas full kemudian kita start ya. Kalau misalkan di pagi hari susah hidup, kita injek gasnya full kemudian kita start. Kalau misalkan hidup berarti itu ada kebocoran di bagian injektor ya, atau kencing injektornya ya. Oke, jadi kita cek perlahan ya, perlahan. Dari sensor oksigen bisa, kemudian dari fuel pump kotor bisa ya, karena ini mobil tahun 2016, kata si owner sama sekali belum pernah dilakukan tune up. Nanti kita cek juga fuel pumpnya, kemudian O2 sensornya, kemudian sensor MAF-nya kita bersihkan semua. Terus si injektor kalau perlu ya, misalkan nanti kita buka, kita cek ya. Tapi biasanya kalau injektor, kalau pagi hari itu, kalau misalkan injektor bocor itu pagi hari sulit dihidupkan ya. Oke, sekarang coba kita tes hidupkan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hidupnya dia mudah ya, langsung hidup tanpa kita injak gas. RPM di 1500, nanti dia akan turun perlahan, engine check menyala ya. Oke, nanti kita cek bareng-bareng apa yang terjadi sebenarnya di unit ini sehingga menyebabkan timbulnya DTC ya. Oke, untuk O2 sensornya mungkin perlu dibersihkan ya. Nanti kita bersihkan dulu, kita bongkar fuel pump, kemudian kita turunkan throttle body ya. Oke, kita lanjut nanti setelah kita bongkar fuel pump, kemudian throttle body, kemudian pembersihan di bagian O2 sensor. Oke, kita di bagian engine ya. Ternyata banyak sekali kebocoran di sensor OCP-nya. Ada bekas oli kayak gini ya. Nanti kita bersihkan, kemudian ini bekas lem juga nih di sini nih, di OCP-nya ya, OCP 2. Nah, ini yang dimaksud sensor MAF ya. Tadi maksudnya yang bocor-bocor itu nggak boleh ada yang bocor di selang itu, di selang sini nih. Ini harus benar-benar jangan ada yang bocor karena berpengaruh ke kepakuman sensor MAF ya, karena sensor MAF-nya bukan di throttle bodinya atau throttle by wire. Oke, nanti kita cek semua ya. Ini untuk sensor CMP 1, CMP 2 ya. Oke, udah kita lepas bagian-bagiannya. Meskipun durasinya panjang, tapi insya Allah lengkap ya. Insya Allah lengkap. Nanti bagaimana cara kita cek injektor, kebocoran injektor juga. Nah, ini injektornya udah kita lepas, plus fuel railnya, kemudian ini fuel pumpnya ya. Fuel pump udah kita lepas juga. Nah, ini OCP. OCP-nya parah guys, kotor ya. OCP ini berpengaruh ke tenaga, juga ke mesin bisa kasar ya. Kemudian di sini ada bocor parah ya, olinya bocor. Nah, ini sensor MAF-nya nanti kita bersihkan juga, coil kita bersihkan juga keempat-empatnya ya. Ini oli yang mulai gejala mengerak ya. Oke, untuk posisi fuel pump di sini guys, posisi fuel pump di jok tengah ya. Kita tinggal angkat jok tengah, bukan dilepas ya, kita angkat jok tengah dua-duanya, kemudian ada di bawah sini nih. Nah, ini ya. Ini hati-hati kalau misalkan kita lepas fuel pump, kita tutup dengan rapi, kemudian pintu kita tutup ya, bahaya ya. Untuk Avanza yang kemarin patah valve lagi proses cuci. Alhamdulillah untuk skir valve-nya udah selesai ya. Oke, nanti kita lanjut, kita bersihkan injektor dan fuel pump. Oke, lanjut. Mohon maaf agak sedikit
bising ya karena sedang hujan. Oke, sekarang bagaimana cara kita cek kebocoran injektor, juga cara bersihkan injektor ya, karena di injektor ini kan ada selenwid nih di dalamnya ya. Terus bagaimana cara kita tes atau ngecek sensor OCP, oil control valve, atau untuk VVTi ya. Oke, yang pertama ke injektor dulu ya. Sebelum kita melakukan pemasangan selang nih, ini kan dapat buatan sendiri ya. Alhamdulillah ini udah tahunan awet ya. Kita lepas o-ring yang di sini dulu nih. Tujuannya apa? Kalau misalkan o-ring kena cleaner ini nanti bisa mekar ya. Sedangkan o-ring kayak gini kan susah banget, nyarinya susah. Kita lepas dulu. Nah, kayak gini nih. Kita lepas, kita simpan dulu, kemudian kita masukkan selang. Oke, kita masukkan selang ke sini nih ya. Ini harus benar-benar kuat ya, kalau nggak kuat nantinya bisa lepas ya, kayak gini nih. Kita kunci dulu. Oke, terus kita sediakan ini nih, apa namanya, bekas soket ya. Kita masukkan sini. Ini bebas ya, positif negatifnya bebas ya, kanan kiri oke, nggak apa-apa, kebalik juga nggak apa-apa ya. Kita sediakan konektor bekas soket. Makanya kalau bekas-bekas soket yang rusak itu jangan dibuang-buangin guys, ada manfaatnya. Terus kita kontak, dengeran kan? Nah ya, kayak gini ya. Oke, bentar. Nah ini cleanernya ya, bebas. Cleanernya bebas, menggunakan merek apapun bebas. Karbu dan injektor cleaner. Oke, kita lepas dulu kepalanya ya. Seperti ini, kemudian ini dimasukin ke sini guys. Nanti ditekan, yang nekan seorang ya. Oke, kita angkat sedikit supaya kelihatan. Caranya gini guys, kita lihat ya. Nanti kalau misalkan ada rembesan di sini nih, bentar, kurang fokus ya. Nih di sini nih, ini udah kotornya luar biasa ya, kita lap dulu ya. Nah, kalau misalkan ada rembesan ketika ditekan ke sini nih, ke cleaner, itu berarti si injektor kencing ya. Oke, siap. Nah, ini udah tak tekan ya. Tar dulu, jangan dulu. Ini udah tak tekan. Nah, berarti aman ya. Coba tolong difokusin, Jar. Aman ya, kering ya. Nah, ini dites keempat-empatnya ya, sekalian dibersihin. Cara bersihinnya, sambungkan kabel yang satunya biar paten, kemudian yang satunya nanti ditempel-tempel kayak gitu. Coba ditempel. Nah, kayak gitu ya. Lagi. Oke, aman ya. Nah, sebelum kita lepas, nantinya kan meledak nih. Nah, kita giniin dulu, baru ditempel-tempel lagi, supaya tujuannya agar yang tekanan apa namanya cleaner di dalam sini lepas semua ya. Kita tempel-tempel habisin. Nah. Terus. Nah, ini harus dibersihin keempat-empatnya kayak gini ya. Oke, jadi ini cara tes injektor, membersihkan injektor atau kebocoran injektor. Sebelum kita tempelkan, sebelum kita aktifkan injektor, sebaiknya kita lihat dulu. Kalau misalkan ini udah dimasukin ke sini, kita tekan, kan ada pressure nih di sini nih. Kalau misalkan ininya basah, bocor atau kencing ya, nah itu indikasi si injektor rusak. Kalau misalkan kering, aman ya, cukup kita bersihkan kayak tadi. Oke, yang selanjutnya
Pokoknya ini empat-empatnya ya, semua empat-empatnya dibersihkan ya. Oke, yang selanjutnya cara tes sensor OCP. Sama ya. Oke, sensor OCP kan ada dua nih, dua VVTi ya. Konektornya masih sama ya. Masukin, ini bebas juga nih. Mau kebalik ke, mau pokoknya negatif positifnya bebas ya. Nah, perhatikan di bagian solenoid sininya nih. Coba tempel A. Bergerak kan? Nah, ini harus benar-benar bersih. Nanti kita bersihkan, kita semprot menggunakan cleaner karbu yang tadi ya, cleaner injektor ya. Pokoknya cleaner aja ya. Ini berarti aktif, bagus untuk sensor OCP 1, kemudian sensor OCP yang nomor 2. Coba tempel. Nah, berfungsi ya. Ini sama ya. Lagi. Coba gerakan. Nah, ini ada macetnya nih. Karena apa? Kotor ya. Karena kotor, ada macetnya, dia nggak berbalik ya. Ya. Nah, coba lagi di ini aja ditempel. Bukan ditempel gitu. Tuh, ini ada macetnya ya. Nyalakan. Tuh. Pas, lepas dulu. Coba. Tuh, ada macetnya guys ya. Karena ini kotornya luar biasa tuh. Ini berpengaruh ke tenaga, kemudian BBM juga boros. Seperti itu guys. Tuh, dia nggak berbalik ya. Tuh. Oke, indikasi sensor ini rusak atau kotor, nanti kita laporan. Kalau misalkan rusak, kita laporan ke owner. Karena apa namanya, kode DTC yang muncul itu, yang tadi tuh lupa tadi kode DTC berapa ya? Itu bukan berarti dari masalah BBM-nya, kemudian dari sensor MAF-nya juga. Dari sini juga bisa ya, dari sensor OCP. Karena OCP juga berpengaruh ke bahan bakar. Tujuan OCP itu kan untuk apa namanya, memundurkan pemsap ketika sedang dalam keadaan beban maupun dalam keadaan kecepatan tinggi ya. Ini fungsi OCP. Nah, udah diatur sedemikian rupa ya. Nanti coba kita bersihkan dulu karena ini positif, ini nggak berbalik ya. Harusnya dia berbalik kayak yang tadi yang nomor 1 ya. Nah tuh, kalau dilepas harusnya dia balik lagi ya. Coba yang satunya guys. Harusnya dia balik lagi ya. Nah, inilah tujuan tune up. Tuh. Kalau ini bolak-balik ya. Coba lagi yang satunya. Ini harusnya lancar bolak-balik. Makanya kalau tune up itu jangan tanggung. Tuh, dia nggak balik lagi ya. Oke. Pokoknya intinya kalau kita tune up itu diperhatikan ya, mulai dari throttle body. Ini throttle body udah kita lepas. Nanti kita semprot juga, ini jangan ragu-ragu ya. Tekan aja ininya, dibersihkan ya. Nah, ini kan throttle by wire yang elektrik nih. Jangan ragu-ragu, kita bersihkan semua. Terus sensor OCP kita bersihkan, injektor, fuel pump nanti kita bersihkan juga. Filter udara misalkan harus diganti ya diganti. Kebetulan filter udaranya masih baru ya. Terus apalagi busi ya. Nah, busi itu harus dilakukan penggantian secara berkala. Kenapa? Itu bisa merusak ke bagian koil, karena koil itu kan mencari ground paling terdekat. Kalau misalkan businya udah lemah, dia akan nembak di bagian cangklong busi, cangklong koilnya tersebut, sehingga bisa merusak ke koil gitu guys. Oke, saya akan lanjutkan bersihkan injektor keempat-empatnya, kemudian bersihkan sensor OCP, kemudian fuel pump nanti kita pasang, dan juga throttle body ya, nanti kita pasang ke unit. Setelah hidup nanti
kita cek bareng-bareng. Oke, siap. Oke, cara bersihkan sensor OCP kayak gini ya. Ini alhamdulillah udah berangsur main ya, yang tadi macet itu ya. Agak sedikit pergerakan ya. Ini penyebabnya karena olinya yang kotor. Ini kan lubang oli nih untuk memfungsikan sistem VVTi. Nah, gerak kan ya. Yang tadinya nggak gerak, cuman sekali dia nggak berbalik, sekarang udah bagus ya. Nah, ini berpengaruh ke engine check ya, ke bahan bakar, ke deteksinya kan di scanner itu kan masalah bahan bakar, kemudian O2 sensor, kemudian sensor MAF, itu belum tentu ke sensor tersebut ya. Bisa jadi dari sensor OCP-nya juga. Nah, ini buktinya kayak gini guys ya. Ini sebagai bukti ya. Jadi kita itu kalau analisa itu harus pelan-pelan, nggak boleh gegabah. Ini misalkan macet, ya kita upayakan dibersihkan dulu, jangan asal main ganti ya. Tuh, sudah main kan, kelihatan ya. Nah, yang satunya, yang tadi yang masih normal, yang besar nih. Ini berpengaruh ke tenaga guys. Ini sampai di lem-lem kayak gini nih nggak boleh. Ini lem sampai masuk ke sini nih nggak boleh ya. Tuh, kelihatan nggak? Tuh. Ini kan lubang oli untuk ke camshaft ya, untuk mengaktifkan sistem VVTi. Nah, ini nggak boleh pakai lem kayak gini, nggak boleh ya. Kalau misalkan mau pakai lem ya di sini nih. Tujuannya kan agar oli nggak keluar, jangan sampai ke sini. Jangan sampai ke sini nih. Kalau misalkan mau pakai lem di sini aja nih. Oke, kita bersihkan. Ini harus benar-benar bersih ya. Jangan sampai macet lagi ya. Oke. Oke guys, lanjut kita bersihkan guys. Oke, selanjutnya cara bersihkan throttle body ini jangan sungkan-sungkan ya, di gini aja nih. Nggak bakalan apa-apa ya. Kalau misalkan di unit Grand Livina kemudian Honda, yang penting kita cabut baterai yang negatif dulu ya. Nah, ini disemprot-semprot kayak gini nih. Setelah disemprot, diamkan dulu, kemudian dibasuh tisu ya. Dilap tisu. Ini jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu. Diamkan dulu, nanti dilap tisu, kemudian luarnya juga nanti dibersihkan, dan sekalian fuel railnya, jangan lupa fuel railnya juga dibersihkan semua ya sebelum kita pasang injektor. Ini setelah disemprot nanti dikasih bensin ya. Ini harus benar-benar bersih guys. Oke, lanjut guys, sudah kita rapihkan ya. Bersih kan? Sekarang bersih ya. Kita cuci bersih. Kemudian filter udara sudah terpasang. Sensor OCP lagi ya. Pokoknya udah rapi ya, udah bersih ya. Nah, ini kerja kita ya. Jadi kalau udah tune up, kita bersihkan semua. Jangan sampai ada bekas oli atau debu ya. Oke, lanjut kita ke dalam, kita hidupin guys. Oke, kita start awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, engine cek, menyala, kemudian perhatikan indikator oil, baterai. Nah, ini butuh apa namanya? Beradaptasi ya, idle-nya ya. Nanti juga kalau untuk Toyota, Daihatsu itu otomatis ya. Nanti dia akan beradaptasi sendiri. Oke, untuk engine check-nya mati ya.
Nanti kita tunggu suhu di 80 derajat ke atas, insya Allah normal ya. Oke, lanjut. Kita tunggu si extra fan sampai menyala ya. Masih off ya, electrical fan heat operation. Kita gas di 3000 rpm guys. Pantengin di 3000 rpm sampai si extra fan-nya menyala ya. Oke, on ya. Ini udah on ya. Ini yang ini nih, udah on ya. Terus kita matikan dulu guys. Kita matikan dulu. Nanti kita start lagi ya. Ini kan ada o-ring nih. Ini dikasih pelumas ya, dikasih pelumas apa namanya, grease atau oli ya, agar nanti ketika dimasukin ke fuel rail dia nggak sobek ya. Kebanyakan sobek. Kalau misalkan o-ringnya sobek kan bahaya, bocor, terus nggak ketahuan, bisa kebakaran guys ya. Pokoknya dibersihin semua, throttle body, kemudian fuel rail, sensor MAF, sensor OCP, kemudian injektor semua dibersihin ya, filter apa namanya, minyak, filter fuel pump semua dibersihkan. Ini namanya tune up ya. Kalau misalkan busi, nanti kita lihat situasi dan kondisinya. Kalau misalkan masih memungkinkan, tapi menurut si owner sih kayaknya katanya ya masih baru ya kalau untuk busi ya. Oke, lanjut guys. Sudah kita rapihkan ya. Bersih kan? Sekarang bersih ya. Kita cuci bersih. Kemudian filter udara sudah terpasang. Sensor OCP lagi ya. Pokoknya udah rapi ya, udah bersih ya. Nah, ini kerja kita ya. Jadi kalau udah tune up, kita bersihkan semua. Jangan sampai ada bekas oli atau debu ya. Oke, lanjut kita ke dalam, kita hidupin guys. Oke, kita start awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, engine cek, menyala, kemudian perhatikan indikator oil, baterai. Nah, ini butuh apa namanya, beradaptasi ya, idle-nya ya. Nanti juga kalau untuk Toyota, Daihatsu itu otomatis ya. Nanti dia akan beradaptasi sendiri. Oke, untuk engine checknya mati ya. Nanti kita tunggu suhu di 80 derajat ke atas, insya Allah normal ya. Oke, lanjut. Kita tunggu si extra fan sampai menyala ya. Masih off ya, electrical fan heat operation. Kita gas di 3000 rpm guys. Pantengin di 3000 rpm sampai si extra fan-nya menyala ya. Oke, on ya. Ini udah on ya. Ini yang ini nih, udah on ya. Terus kita matikan dulu guys. Kita matikan dulu, nanti kita start lagi ya.
kita hidupin ya. Alhamdulillah untuk RPM-nya normal ya. Nah, dia turun ke 700 ya, atau ke 800. Dia nanti berangsur pulih ya, beradaptasi sendiri untuk Toyota dan Daihatsu. Jadi kesimpulannya unit ini di P0172 itu kan mengarahnya ke fuel system atau bahan bakar ya. Bisa terjadi karena kebocoran fuel pump, kotor di bagian filter fuel pump, regulator fuel pumpnya juga bocor, o-ringnya yang bocor bisa. Tapi untuk yang ini udah kita ukur pressure fuel pumpnya, kemudian O2 sensor udah kita lihat di live data stream normal, kemudian MAF juga udah kita lihat di live data stream normal, dan kita nemuin satu trouble di sensor OCP2 ya. Dia macet. Kenapa bisa macet? Karena olinya kotor ya. Setelah kita bersihkan, kita semprot, alhamdulillah bisa aktif lagi ya. Dia bisa mundur maju lagi, dan cara tesnya tadi seperti yang kita peragakan tadi ya. Oke. Jadi untuk unit Calya 3NR 2016 ini engine checknya sudah normal ya. Biasanya kalau dimatikan terus kita hidupin lagi sampai 3 kali, kalau misalkan permanen dia akan timbul lagi ya. Oke, jadi kerja kayak gini ya, kita pelan-pelan, kemudian analisanya jangan sampai oh ininya harus diganti, oh ininya harus diganti, itu nggak kayak gitu ya. Tapi kita harus teliti, telaten, dan kemana arahnya. Di scan kan P0172 itu mengarah ke fuel system, kenapa kok bisa ke OCP. Nah, fungsi OCP itu kan, sensor OCP itu untuk mengaktifkan sistem VVTi, dan VVTi itu untuk memandu memujukan timing ya, atau camshaft. Nah, di situ berkaitan juga dengan bahan bakar, seperti itu guys ya. Baik mobil dalam keadaan idle, kemudian dalam keadaan kecepatan tinggi, dan dalam keadaan unit tersebut sedang terbebani atau berat. Nah, itu fungsinya VVTi ya. Oke. Semoga bermanfaat. Saya Nika Motor masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Nika Motor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.